Hi people, welcome with me Tom Lewis and let's reveal the best version of yourself. Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun berada selalu dalam kondisi yang fit. Yup people, jam tangan merupakan salah satu fashion item yang banyak memiliki peminat. Tidak hanya kaum wanita, kaum pria banyak banget nih yang menggilai jam tangan. Bahkan banyak banget pria-pria menjadikan jam tangan sebagai koleksinya. Nah, berdasarkan jenis talinya atau strapnya, jam tangan itu ada beberapa jenis. Dan berikut ini gue akan share jenis-jenis tali jam tangan, model jam tangan, dan waktu penggunaan yang cocok. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and leave your comment here. Ya, tipikal tali jam yang pertama itu terbuat dari metal. Untuk pilihan warnanya biasanya material metal ini ada yang gold seperti ini, silver, black, dan juga navy. Kebetulan gue punya cuma dua warna. Nah, untuk metal yang digunakan itu sendiri biasanya ada yang titanium, ada juga yang stainless steel, ada juga nih yang berlapis emas. Bisa kebayang ya harganya kalau pakai emas. Nah, material metal ini sendiri biasanya gue bisa gunakan lebih luas, bisa ke kantor, ke kampus, ataupun nongkrong sama teman after hour, dan beberapa acara yang formal. Tapi gue lebih memainkan warnanya, dimana silver menurut gue lebih cocok untuk gue pakai di acara yang pagi sampai dengan sore hari. Cocktail party sekitar jam 5-an masih bisa gue pakai silver. Dan kalau yang gold itu menurut gue lebih formal, lebih glam, jadi gue bisa pakai di acara malam. Dan harus mix and match juga dengan baju yang kita gunakan. Biasanya gue pakai gold kalau bajunya itu cenderung gelap seperti hitam atau navy. Sedangkan kalau gue pakai baju yang merah, biasanya gue lebih pilih pakai yang silver. Oke? Nah, keunggulannya ini dia cukup durable, kuat, tapi kita harus hati-hati jangan sampai bezet, karena kalau bezet itu biasanya susah untuk kita hilangkan. Selain itu dia juga memiliki massa yang lebih berat dibandingkan jam dengan tali lainnya. Yap, tipikal tali jam yang kedua adalah terbuat dari leather. Nah, kalau leather ini pemilihan warna itu lebih banyak. Kadang-kadang hadir dengan warna hitam seperti ini, ada juga yang navy, putih, banyak banget ya. Jadinya cocok buat yang pengen tampil trendy. Kalau gua suka sesuatu yang lebih klasik dan bisa masuk dengan aneka ragam warna pakaian, sehingga gue memilih hitam. Nah, dari warna yang sama biasanya ada dua tipikal lagi nih, fit people. Seperti ada yang cenderung matte dan ada yang lebih glossy. Ada juga yang warnanya sama-sama matte, tapi ada yang polos seperti ini, ada yang memiliki tekstur menyerupai kulit ular atau kulit buaya. Nah, biasanya tali kulit ini lebih empuk, lebih ringan di tangan, tapi cenderung sensitif ketika kita berkeringat karena dia kulit. Kadang-kadang kulit itu by the time dia ada bagian-bagian yang kalau orang suka bilang ngelotok kayak gitu. Hati-hati juga kalau kena air. Memang sih jam itu hadir dengan istilah water resistant, tapi kulitnya nggak water resistant. Gue sendiri menggunakan ini cenderung untuk chilling. Kalau gue suka zaman sebelum pandemi, kumpul-kumpul sore-sore menikmati sunset. Nah, itu cocok kalau menurut gua ya. Dan ini bisa hadir dengan konsep penampilan yang kita terlihat formal, elegan, tapi nggak terlalu heavy dibandingkan kalau pakai yang materialnya metal tadi. Yap. Nah, kalau gua sih ada dua ukuran di sini. Biasanya kalau yang ukuran besar ini kalau gua pakai tangannya pendek, terus bajunya juga lebih plain. Kalau dia bajunya udah lebih banyak gambarnya, ada print, ada corak, biasanya gua pakai yang cenderung lebih kecil. Meskipun talinya hitam dan ini hadir dalam warna gold dua-duanya, kalau kita jalan-jalan ke pasaran tuh sebenarnya warna jam itu macam-macam. Makanya itu dibilang biasanya tali kulit ini memberikan tampilan yang lebih stylish dan muda. Kalau gue memilih kebetulan gold. Selanjutnya untuk yang talinya terbuat dari rubber atau karet, ini ya, kali ini dia talinya karet tapi badannya metal. Kenapa? Ini menurut gue cukup formal dan durable. Kayak tadi gue bilang, gue mau jalan, mau apa, karena dia karet, nggak ada masalah dengan keringat, nggak ada masalah dengan air. Jam tangan dengan tali rubber itu memberikan kita efek terlihat lebih sporty, jadi mendukung penampilan yang sporty. Kita juga bisa lebih bebas bergerak, nggak takut bezet, nggak takut kena air, dan saat berkeringat pun dia mudah untuk dibersihkan. Kayak gini. Dan yang ini karena badannya masih metal, kalau gue pakai ke acara yang semi formal juga masih oke. Kebetulan gue menggunakan yang talinya warna hitam lagi.
Kalau dilihat sebenarnya gue dalam bermain warna cenderung warna-warna yang aman kayak hitam. Karena jam tangan itu kan aksesoris penting yang biasanya gue gunakan hampir di setiap kesempatan. Kan nggak mungkin gue harus ada jam tangan dengan aneka ragam warna. Gue belum pada level itu, jadinya gue memilih hitam sehingga gampang aja gue mau pakai baju warna apa, jam tangannya oke. Dan yang satu ini kesayangan gue bisa pakai ini hampir setiap hari karena tadi udah gue jelaskan, dan ini dari my grandfather waktu dia masih muda, tapi talinya udah gue ganti. Yang terakhir, yang full rubber. Jam seperti ini dan apalagi ditambah fitur digital memberikan efek yang sporty, yang stylish. Tapi gue tidak pernah menggunakan ini ke acara formal karena biasanya jam rubber itu lebih cocok ke acara-acara yang casual. Youngster, kalau lagi kumpul-kumpul, kita kan masih muda, jiwa kita selalu muda, dan biasanya juga kalau kita sedang beradventure. Jadi kalau gue pergi ke gunung, kayak kemarin kalau ada yang lihat postingan Instagram gue lagi di Pine Forest, gue pasti pakai yang kayak gini. Pergi berolahraga nyaman banget karena keringatnya nggak bakal terserap ke dalam talinya, mudah dibersihkan, dan ini ringan banget. Dan menurut gue ini sangat durable kalau rubber, nggak bezet, nggak ada efek tiba-tiba dia kena air terus ngelotok kayak gitu. Jadi memang jam untuk para adventurer. Ya, itu dia tadi adalah beberapa jenis jam tangan berdasarkan jenis talinya. Sebenarnya kalau keluar kita bisa lihat ada yang terbuat dari talinya itu terbuat dari nylon, ada yang terbuat juga dari keramik dan sebagainya. Cuman dia kurang lebih sama, semakin dia terlihat luxurious, biasanya kita gunakan tuh untuk acara yang lebih formal, dan semakin dia terlihat adventurous atau terlihat sporty, itu semakin cocok untuk kita gunakan untuk acara-acara yang cenderung sporty, casual, ataupun yang bertema muda kayak gitu. Jadinya tipsnya nih, kalau lagi pakai jas, pilihlah yang stainless atau yang leather. Kalau lagi casual dan ada smart casual, bisa pakai yang leather tapi nggak terlalu glossy, atau yang rubber tapi badannya masih metal. Dan kalau memang acaranya tipikal running atau mau pergi berenang, pakailah yang full rubber. Kalau keramik itu cocok juga buat acara-acara yang formal. That's all about jam tangan cowok. Dan ini juga berlaku buat cewek karena kurang lebih materialnya sama, cuma biasanya ukurannya kalau cowok tuh lebih gede, ya karena badannya juga lebih gede. Oke, satu tips dalam memilih jam tangan, pastikan proporsinya dengan tubuh kita. Misalnya gue, pergelangan tangan gue nggak terlalu gede, sehingga gue nggak cocok pakai yang terlalu besar. Kesannya kayaknya berat banget tangan kita. Oke, thank you for watching and see you on my next videos. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and leave your comment here.